Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes! Kita akan memulai ibadah ini dengan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu. Tuhan, hari ini kami akan beribadah. Berkati kamilah beribadah kami supaya lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Buka Alkitab. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang dibawakan oleh Inang Revami. Salam adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua cinta kasih yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu, untuk mampu menerima firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Adik-adik, siapa yang tahu cerita minggu yang lalu? Ya, benar. Cerita minggu yang lalu adalah jadilah anak-anak terang. Cerita hari ini adalah siapakah terang itu? Setelah kita baca firman Tuhan, ternyata terang itu adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Adik-adik, siapa di antara kalian yang takut dengan kegelapan? Misalnya pada malam hari listrik padam sehingga rumah atau kamar kalian menjadi gelap. Apakah kalian takut? Mengapa kalian takut? Biasanya kita takut karena kita tidak dapat melihat apa-apa pada situasi gelap. Kita takut tidak dapat melihat orang tua kita, adik dan kakak kita. Kita takut jatuh atau menabrak pintu saat berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita sangat membutuhkan pelita, lilin atau senter untuk membantu kita agar dapat melihat dan berjalan pada saat listrik padam. Dan bagaimana kalau dunia kita ini tidak ada cahaya sedikit pun? Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang-bintang, tidak ada lilin, senter, atau cahaya yang lainnya. Pastilah kita akan merasa kegelapan dan tidak bisa berjalan. Kalau kita nekat berjalan, kita akan tersesat. Karena kita tidak tahu mau jalan kemana. Misalnya kalau ada lubang, kita akan masuk ke dalam lubang. Andai ada jurang, kita akan jatuh ke dalam jurang. Nah adik-adik, kegelapan di sini adalah dosa manusia. Memang setiap manusia mempunyai dosa dan setiap manusia pasti berdosa. Tapi kalau sedikit pun manusia di dunia ini tidak ada yang berbuat baik, maka dunia ini akan hancur karena dosa. Kalau zaman dulu banyak manusia melakukan perbuatan-perbuatan gelap atau dosa. Misalnya mereka menyembah berhala, seperti menyembah patung, menyembah pohon-pohon besar, menyembah binatang. Untuk zaman sekarang, banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih meminta pertolongan kepada mbah-mbah dukun. Nah, itu adalah perbuatan gelap atau dosa adik-adik. Ada lagi contoh-contoh lain perbuatan dosa itu. Misalnya pemarah, sombong, tinggi hati,
egois atau mau menang sendiri, pencuri, memfitnah orang lain, suka bertengkar dan yang lain lagi. Andai dalam rumah kita, misalnya papa sedang marah, mama ikut marah, abangnya marah, adik ikut marah, dan semuanya marah, nanti dalam keluarga itu akan hancur dan tidak ada yang merasakan kedamaian. Tapi kalau ada salah satu di antara keluarga tadi, ada yang mendamaikan, keluarga ini akan menjadi baik kembali. Adik-adik tahu, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Kematian untuk selama-lamanya, dan kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, apalagi bersama Tuhan di sorga. Tapi di sini Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, dia tidak mau manusia itu jatuh ke dalam kematian yang kekal. Ia ingin anak-anaknya hidup bersamanya di sorga, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi siapa yang mau mengikutnya, percaya padanya, ia tidak akan tersesat. Ia akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, apa yang dilakukan untuk selalu bersama Tuhan Yesus? Yaitu melakukan perintahnya. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Anak-anak terang haruslah melakukan perbuatan-perbuatan terang. Contohnya, pembawa damai, selalu bersuka cita, mau menolong orang lain, tidak mau mencuri, tidak egois, tidak mau marah. Demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita mau tutup cerita kita hari ini dengan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua cinta kasih yang selalu Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kau telah mengajarkan kami untuk selalu mengikut Engkau, berjalan di jalan yang terang. Tuhan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak untuk datang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Teman-teman, tugas kita minggu depan yaitu menghafal doa Bapa Kami sambil menutup mata. Jangan lupa ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
dari terbit matahari sampai pada masuk di sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Doa penutup akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau akhiri ibadah minggu kita pada saat ini. Amang Pendeta mau ajak seluruh adik-adik sekolah minggu untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang Amang Pendeta mau ajak guru-guru sekolah minggu untuk hadir ke depan menyapa adik-adik sekolah minggu. Oke, baik, senyum. Oke, baik adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau disapa oleh Inang Revami. Silakan. Halo adik-adik sekolah minggu. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Dadah, selamat hari Minggu. Ayat bulanan di bulan Agustus, Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai
waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan menjadi rembang tengah hari. Ayat bulanan di bulan Agustus, Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesama dan tidak lagi menunjuk dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Amin. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, tak tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Ayat hafalan bulanan Agustus, Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menggenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi memujuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Pada bila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kan inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang terhindar, maka terangmu akan terbit dan dalam
genap dan kegelapanmu akan seperti terembang